Ngomongin soal Marvel Studios, kita akan balik ke 2008 ketika mereka merilis The Incredible Hulk. Film itu nggak berhasil mencapai angka komersial dan penerimaan yang baik dari penonton. Kita pertama kali ketemu sama Iron Man yang memperkenalkan Marvel Cinematic Universe. Hasilnya pada saat itu mantap jiwa, dengan pendapatan gross mencapai 585 miliar USD atau sama dengan 5,4 triliun rupiah. Secara kualitas, Iron Man juga dapat skor 94% di Rotten Tomatoes. Setelah dua proyek perdana itu, akhirnya Marvel coba building momentum. Marvel memperkenalkan kita pada Thor sang dewa petir dan Captain America yang patriotik. Dengan strategi dan story development yang brilian, Marvel akhirnya hajatan besar-besaran di puncak fase pertama lewat film The Avengers di 2012. The Avengers berhasil meraih keuntungan sebesar 14 triliun rupiah. Di fase berikutnya, ini fase di mana Marvel berani untuk ngambil resiko lebih besar lagi, pastinya dengan ekspektasi keuntungan yang juga lebih gila lagi. Hampir mirip dengan semua strategi bisnis yang ada di dunia, akhirnya Marvel memutuskan untuk invest gila-gilaan dan gede-gedean ngebesarin IP-IP yang ada di mereka. Di fase ini, Marvel ngerilis Iron Man 3, Thor The Dark World, Captain America The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Avengers Age of Ultron, dan Ant-Man. Iron Man 3 sukses dengan 11,7 triliun. Terus ada Guardians of the Galaxy yang katanya tuh dibilang aneh waktu pertama kali ini di-announce sebagai salah satu project. Tapi ternyata berhasil mendapat skor tinggi 92% di Rotten Tomatoes. Dan project yang dibilang aneh di awal ini juga akhirnya bisa menghasilkan box office sebesar 9 triliun rupiah. Nah, salah satu project flagship mereka di fase ini adalah Avengers Age of Ultron. Berhasil mengenerate sebesar 18,2 triliun rupiah. Sayangnya secara kualitas film ini dinilai tidak sebagus pendahulunya oleh para kritikus. Nah, di fase ketiga ini gila banget. Marvel bener-bener merajai box office. Marvel ngerilis banyak film, mulai dari Captain America Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, and Endgame. Black Panther dirilis bukan cuma sebagai film, tapi jadi fenomena budaya yang berhasil generate 18,6 triliun dan rating 96% di Rotten Tomatoes. Beberapa keberhasilan lain yang juga cukup signifikan di fase ini adalah Avengers Infinity War dengan pendapatan 28,7 triliun dan Avengers Endgame yang berhasil memecahkan semua rekor box office dengan 39,7 triliun. Pada masanya, Endgame berhasil jadi film dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Nah, ini yang seru nih. Marvel akhirnya masuk ke era baru dan pastinya juga mereka akan ketemu sama tantangan-tantangan baru yang cukup menarik.